Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Pratama Suwarna, NPM A101902552, kelas Manajemen Pemasaran C, Prodi S1 Manajemen STIE Ekuitas Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi STP, diferensiasi, dan repositioning pada perusahaan Samsung. Profil Samsung. Samsung Electronics adalah perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah anak perusahaan unggulan dari Samsung Group dan telah menjadi perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Sejak tahun 2009, Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualannya di 88 negara dan mempekerjakan sekitar 370.000 orang. Samsung yang dulunya pernah dikenal sebagai perusahaan komponen seperti baterai lithium, semikonduktor, chip, memori flash, dan perangkat hard drive untuk klien seperti Apple, Sony, HTC, dan Nokia, mulai perlahan meninggalkan bisnisnya dengan memulai untuk menciptakan produk baru. Pada tahun 2010, Samsung menjadi salah satu vendor terbesar dalam pasar telepon dan ponsel smartphone, termasuk produk Samsung Galaxy. Samsung telah menjadi pembuat panel LCD sejak tahun 2002, menjadi produsen TV dan ponsel terbesar sejak tahun 2011 dan menggeser posisi Apple sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia. Produk yang dihasilkan Samsung seperti smartphone, TV, mesin cuci, kulkas, dan AC. Analisis strategi STP. Segmentasi Samsung. 1. Segmentasi geografis. Produk Samsung sudah dipasarkan ke seluruh dunia. 2. Segmentasi demografis. Produk Samsung dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat sebab harga jualnya lebih terjangkau. 3. Segmentasi tingkah laku. Dengan merebaknya drama Korea di berbagai negara, Samsung memanfaatkannya dengan berkolaborasi dengan para artis drakor tersebut. Targeting Samsung adalah seluruh kalangan masyarakat seperti anak muda, perusahaan besar, dan profesional. Positioning Samsung. Samsung memposisikan pada kalangan menengah ke bawah dengan menawarkan berbagai fitur-fitur yang mempermudah dalam mengoperasikannya, serta harga yang terjangkau yang menjadikan Samsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Strategi diferensiasi yang dilakukan Samsung. Strategi pemasaran Samsung yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah konsumennya diantaranya dengan diferensiasi produk yang atau membuat produk yang berbeda dari produk lainnya. Dengan diferensiasi produk yang berbeda dari produk lainnya, maka masyarakat lebih bisa mengenal produk yang dikeluarkan oleh Samsung. Selain itu, beberapa anak perusahaan Samsung ini juga melakukan pemasaran yang berbeda-beda sesuai dengan pasaran negara yang bersangkutan. Dengan mengedepankan teknologi yang modern dan diferensiasi produk ini, Samsung mampu bersaing dengan merek terkenal di dunia. Produk Samsung yang didatangkan di Indonesia kemudian didistribusikan pada counter Samsung yang ada di Indonesia. Untuk strategi pemasaran di Indonesia, Samsung menggunakan strategi penentuan posisi pasar dengan diferensiasi produk yang dijualnya. Produk Samsung yang inovatif dan harga yang terjangkau serta kualitas yang terbaik inilah yang menjadikan Samsung selalu dinikmati oleh masyarakat. Begitu produk dipasarkan, maka reaksi konsumen selalu antusias untuk membelinya. Kasus repositioning. Sebagai besar dari kita tentu sering melihat produk-produk Samsung di berbagai varian, mulai dari parabot rumah tangga, alat komunikasi, sampai dengan produk canggih seperti laptop. Namun tahukah Anda, Samsung telah menjalani perjalanan yang panjang untuk sampai ke titik saat ini. Samsung dulu dikenal sebagai produk kelas bawah untuk beberapa jenis produk seperti perekam video kaset, televisi, dan microwave. Namun kini Samsung menjadi merek terkenal yang sejajar dengan merek lain dari Jepang dan negara barat seperti Amerika dan Jerman. Varian produk Samsung yang dapat dikatakan sangat lebar mulai dari laptop, DVD, telepon seluler, TV flat, dan berbagai produk lainnya. Selama beberapa dekade awal, Samsung sebenarnya produsen kelas 2. Salah satu produknya yang terkenal adalah Sanyo. Sanyo adalah alat produk ciptakan dari Sony dan Mitsubishi, namun dengan harga yang lebih murah. Sebetulnya kinerja keuangan perusahaan cukup baik saat itu, namun pada tahun
1997 Samsung memutuskan untuk melakukan perubahan, terutama pada hal image produk dan perusahaan. Perusahaan mencoba untuk memproduksi barang dengan kualitas yang lebih bagus dan merek yang memiliki kesan yang lebih baik. Langkah yang diambil kemudian, Samsung melakukan perubahan dalam iklan dan promosi. Program baru Digital Experience Benefits hendak memberikan kesan menyenangkan, canggih, dan harga terjangkau. Betulnya Samsung menggunakan jasa 55 agen periklanan. Dengan iklan ini perusahaan memutuskan untuk mengkonsolidasikan menjadi satu. Lebih dari 500 juta dana dikeluarkan pada program komunikasi dan promosi global termasuk di Billboard, Times Square, dan Olimpiade. Iklan Samsung dirancang untuk meningkatkan awareness dan image perusahaan dengan menampilkan snow woman, wanita salju, wanita berparas menarik yang mendebarkan kesan ekspansi dan anggun pada pendengar. Repositioning yang berhasil diterapkan oleh perusahaan Samsung ini. Dulu Samsung dikenal sebagai produk konservatif dan low quality. Saat ini Samsung terbentuk image baru sebagai brand investor inovatif dan modern.